Oke, halo guys. Nggak lama lagi kita akan segera masuki tugas akhir ya. Untuk itu, hari ini saya akan mulai membuat video untuk seri tentang bagaimana kalian menyusun nanti proposal TA yang merupakan kesinambungan dari materi research methodology. Oke, sebelumnya saya akan share screen tentang planning kita untuk final project. Oke, bisa kelihatan ya. Jadi di final project plan kita, yang pertama itu kita akan menggunakan refreshment dulu. Refreshment materi research methodology, kemudian final project brainstorming. Kemudian di week kedua Desember, kalian akan submit judul tugas akhir dan juga lengkap dengan proposalnya ya. Nanti di week ketiga akan di-assign sebuah dosen pembimbing. Nanti di week kedua atau ketiga Januari akan mulai dari konsultasi dengan dosen pembimbing dan juga mulai untuk persiapan kolokium. Itu. Jadi beberapa video ke depan ini akan refreshment dulu tentang research metodologinya, apa yang harus kalian perlukan yang dalam menyusun proposal tugas akhir ini. Oke, jadi stop share dulu. Saya akan menampilkan outline dari sebuah proposal tugas akhir. Oke, kita akan segera mulai ya guys. Oke, oke guys. Beberapa hal penting dalam sebuah tugas akhir yaitu adalah namanya judul. Judulnya adalah judul dari tugas akhir kalian. Tugas akhir. Abstrak merupakan sebuah rangkuman dari proposal tugas akhir kalian. Rangkuman artinya apa? Itu dari bab 1 sampai ke bab 3. Itu dirangkum dalam sebuah namanya abstrak. Abstrak yang baik adalah ketika orang baca abstrak kalian pertama kali, itu sudah tahu kalian membuat apa. Jadi kalau abstraknya itu dibaca, orang nggak ngerti kalian membuat apa, berarti ada something wrong dengan abstrak kalian. Apakah abstrak harus dibuat pertama atau dibuat terakhir? Itu bisa dari dua sisi. Kalau kalian masih blank, masih belum tahu, ya sebaiknya abstrak itu dibuat terakhir aja nggak apa-apa. Oke, saya akan tunjukkan kita mulai membuatnya bukan dari abstrak, tapi dari bab 1 pendahuluan. Oke. Oke, jadi guys, judul dan abstrak ini sekali lagi saya tekankan tidak harus ini yang pertama kali kalian divide. Kalau kalian sudah bisa menemukan judul dulu, terus langsung masuk ke latar belakang nggak masalah, it's fine. Kalau kalian mau nyusun dulu kerangkanya, baru judul nanti terakhir, nggak masalah juga. Yang penting kontennya ini harus kalian fix dulu. Oke ya. Jadi jangan sampai kalian pusing-pusing sendiri, bingung-bingung sendiri, terus akhirnya judulnya kesannya kayak apa ya, kayak mengada-ngada tanpa kalian tahu ini sebenarnya mau ngapain. Oke, nah ini kita mulai dulu ya dari yang bab 1 pendahuluan. Pendahuluan ini selalu isinya pertama pasti 1.1 ya, latar belakang. Apa sih isinya latar belakang? Ini adalah fenomena yang mendasari mengapa topik ini layak diangkat sebagai tugas akhir. Misalnya apa? Misalkan kalau kita mau pakai konteks dalam satu spesifik di usaha keluarga, boleh enggak? Boleh. Seperti yang saya tekankan di kuliah research methodology. Kalau kalian mau di satu perusahaan keluarga kalian diangkat menjadi tugas akhir, boleh. Fenomenanya apa ya? Fenomenanya di perusahaan itu. Misalkan kalian membuat program aplikasi untuk usaha keluarga Anda di bidang burger. Nah, cuman ya jangan cuma satu lokasi ya, kita harus berpikir usaha keluarga ini kalau scale up gimana, kita pikirkan scalability-nya gimana nih. Nah, fenomenanya apa? Pasti satu ya, bisa jelaskan misalkan profilnya itu apa, profil company profilnya apa, terus mengapa kok perusahaan ini perlu sistem informasi.
atau usaha ini perlu sistem informasi. Misalkan perusahaan usaha burger ini ingin membangun ke 10 lokasi. Dan dari 10 lokasi itu sang pemilik ingin bisa monitor tanpa harus keliling ke 10 outletnya setiap hari. Makanya perlu sebuah sistem informasi. Ini fenomenanya ya. Oke, terus bisa juga jelaskan masalah-masalah yang muncul apa? Masalah-masalah yang pada usaha ini, pada perusahaan atau usaha ini, sehingga perlu diselesaikan dengan sistem informasi. Nah, dari situ kalian bisa membuat sebuah rumusan masalah. Misalkan rumusan masalahnya bagaimana membuat sebuah aplikasi. Misalkan ini multi platform pada usaha burger jaya sekali di beberapa outlet misalkan ya. Sebuah aplikasi yang terintegrasi dan multiplatform. Nah, dari sini kan kelihatan. Terus tujuannya apa? Kalian bisa buat tujuan penelitian ini apa sih? Apa tujuan tugas akhir? Kan oke, yang ini tujuan yang pertama, membangun aplikasi berbasis web untuk usaha burger dan membangun dashboard atau executive information system untuk usaha burger jaya sekali. Oke. Ya, nah berikutnya adalah manfaat penelitian atau tugas akhir. Kalau ini sih kalian gampang ya, tinggal kalian definisikan aja manfaatnya apa dengan adanya aplikasi yang hendak kalian ciptakan ini. Nah, yang 1.5 ini perlu diperjelas ruang lingkup. Ruang lingkup ini berisi fitur apa yang mau dikerjakan. Yaitu batasan-batasannya apa. Misalkan fiturnya yang pertama, fitur jual beli, fitur penjualan untuk burger, dan fitur pembelian bahan dari supplier, dan fitur keuangan misalkan, dan ada lagi fitur untuk dashboard atau nggak usah fitur ya, dashboard untuk pemilik usaha. Ada juga analisa sederhana atau jangan analisa sederhana, laporan penjualan dan pembelian. Oke. Ya, dari sini kan kelihatan ya tuntutannya seperti apa. Nah, kemudian kajian pustaka, isinya apa sih? Kajian pustaka ini kaitan dengan hal teori atau metode apa yang kalian pakai. Misalkan kalian tadi ini kelihatan ya, membangun aplikasi berbasis web. Berarti teorinya apa? Misalkan aplikasi berbasis web. Teorinya tentang misalkan web development. Oh, tapi juga perlu database, berarti teori tentang basis data. Terus, ini tentang itu Pak, ini kan usaha retail. Boleh nggak saya tambahkan teori retail? Boleh, teori tentang usaha retail. Atau masukkan juga teori tentang point of sales, yang aplikasi yang memang biasanya dipakai oleh para orang-orang high-tech untuk menyelesaikan masalah di dunia bisnis. Ini boleh dimasukkan. Nah, kemudian analisa desain, ini berisi analisa dan desain sederhana dari usulan
solusi Anda. Oke, untuk daftar referensi gunakan Mendeley ya, atau aplikasi yang lain. Tujuannya apa? Untuk mempermudah kalian dalam proses mendaftarkan referensi dan citation-nya, sehingga tidak menyulitkan kalian waktu menyusun proposal. Oke, ini dulu guys. Nanti ke video berikutnya saya akan lebih detail untuk membahas tiap-tiap fitur. Oke. Jadi pastikan ini dipelajari dulu, mulai coret-coret di file Word yang kalian buat. Tidak harus pakai format tertentu, tapi ingat tetap mulai nyusun. Oke, sip guys. Thank you dan see you in the next video. Thank you.